Yang di kuat basket. buat tumpuannya Buat yang tumpuan. bawah ya. Soalnya kan yang numpuk kan tangan. Ya betul itu ya. Itu tips dari Hafi nih supaya kalian gak kena cedera. 2 ata lah. 2 ata. 2 ata. Kenapa sih kelas 10? Aduh bahaya nih kelas 10 sih. Oh 2 ata. Ya, 2 Alasannya memang karena Ata jago. Halo teman-teman, ini adalah episode kedua podcast Ciwastra Hooper X 3 Point Jersey. Dan nanti kita bakal upload di YouTube. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sekarang di episode 2 kita udah kedatangan pemain lagi dari SMA GPS. Siapa lagi kalau bukan Hafi Ferlan. Sebenarnya mana suaranya? Oke. Hafi gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat sih. Sehat. Sejauh ini aman. Sejauh ini aman? Sudah bisa main basket? Udah bisa. Udah bisa. Nih buat teman-teman yang belum tahu, kita sekarang mau bahas pembahasan yang cukup menarik karena kemarin Hafiz sempat cedera ACL ya. Oke, nanti kita bakal bahas lebih panjang. Tapi sebelum itu, aku pengen tahu dulu. Sekarang kan sudah mulai latihan lagi. Ya, Gimana kesibukan sekarang selain basket? Ya paling selain basket sih paling kayak kadang harus belajar juga lah. Soalnya kan dituntut juga harus belajar kan. Jadi paling ya harus ada belajarnya juga lah dikit-dikit mah gitu. Tapi latihannya sudah full? Atau masih bolong-bolong? Latihan udah full sih kalau di GPS, udah full. Sorry, mulai latihan lagi kemarin dari kapan? Aku tuh latihan mulai Oktober tuh mulai latihan. Udah mulai latihan lagi. Jadi awalnya tuh latihan tuh cuman di pinggir doang, kayak cuman disuruh pakai ya sama penguatan terus gitu. Enggak pakai tongkat waktu itu? Oh enggak. Bulan Oktober itu udah jalan. Udah jalan ya? Sekitar 7 bulanan. 7-8 bulanan. Pas udah mulai latihan tuh ya paling di pinggir gitu lah. Apa cuman disuruh dribble. Itu kalau yang udah mau sembuhnya ya. Ya. Tapi aku pengen tahu dulu. Nih, sebelum kita bahas soal cederanya, aku pengen tahu dulu. Hafi kan sekarang kelas 10. Pastinya kan masuk sini beasiswa ya? Via beasiswa. Ya. Di SMP juga sudah basket kan? Basket ya udah. Awal mula main basket kapan sih? Jadi awal-awal tuh kan memang papa aku tuh basket nih. Nah, jadi nurun ke abang. Abang Hafi. Iya. Nah, abang aku tuh dia tuh udah mulai basket pas setelah pandemi nih. Oke. Nah, jadi pas selama itu aku tuh bener-bener gak mau basket. Aku dulu cuman mau main bola doang. Main bola doang. Nah, di situ aku kan cuma nonton nih setahun cuma bener-bener nonton di lapangan. Gabut banget kan. Nonton basket. Kakak kan. Nonton kakak basket. Ya, bener-bener gabut banget gitu kan. Akhirnya dipaksa lah sama orang tua. Coba aja lah. Asalnya dipaksa ya? Iya, dipaksa. Ya, itu udah mau? Tapi kan awalnya kan kayak oh ya udahlah coba aja dulu gitu sekali kan. Lama-lama pas nyobain seru juga nih. Seru. Kayak hal baru banget lah, baru banget nyobain. Itu umur berapa berarti mulai basket? Itu aku tuh 2021 berarti naik kelas 6. Oh, dari SD berarti ya? Dari SD sudah umur 11 lah berarti. 11 udah basket. Itu di SD-nya atau ikut klub atau? Jadi dulu sempat ikut akademi dulu sih. Akademi dulu. Setelah setahun join ke klub. Dari situ mulai udah nyaman dan lanjut aja ya? Lanjut turnamen terus. Turnamen. Oke, lanjut ya. Sebelum aku bahas beasiswa, di SMP berarti kan kalau mau masuk beasiswa harus ada prestasi. Harus ada prestasi. Di SMP berarti sudah ada prestasi dong? Udah ada. Apa prestasinya? Apa dulu nih, individu, tim. Oke, individu ada. Individu sih waktu itu 2024 dapat MVP sama top rebound. Siap. Di last battle. Oke. MVP. Oh, yang masih di elite ya? Yang di elite. Okay. Oh, sama ini pernah pas kelas 7 di revival 2022. Jadi? Aku dapat top block. Di 2022 itu. Oke. Lanjut apa lagi itu? Itu individu. Kalau tim? Kalau tim sih paling waktu itu kalau sekolah kan aku di SMP juara cuma sekali doang. Di CB itu. Di klub di SGC ini lumayan banyak lah. Kan aku pernah ikut ke Thailand. Itu dapat juara 2. Terus di Perbasi
2024 aku juara 1 Dari SGC. dari SGC juga. Jadi kebantunya mungkin dari situ ya. Dari klub juga sih banyak yang kebantu. Nah, kalau masuk beasiswa GPS itu kan pakai prestasi ya. Pakai prestasi ya. Tadi sama Nastin prestasinya juga banyak. Kalau Hafi berarti prestasinya ngumpulin semua prestasi dimasukin ke sini atau yang terbaik? Kalau aku sih waktu itu sebenarnya coba aja masukin semua aja gitu Oh. kan. Maksudnya sebanyaknya aja lah Oke. mungkin yang pernah aku ikutin gitu. Terus waktu itu juga pernah aku nggak juara pas ke Singapura. Nggak juara tapi tetap aku masukin aja gitu. Oh, Jadi oke. mungkin Jadi aku tuh mikirnya sebagai kayak dokumentasi aja gitu. oh, yang penting mah masukin dulu aja gitu Iya, ya. masukin dulu aja. Oke. Tapi kan kalau misalkan ini kan konteksnya beasiswa. Kalau misalkan masukin terus nggak kepanggil dari awal bisa? Atau Itu- memang semua yang daftar pasti dipanggil? Semua yang daftar bakal ada Tes tesnya sih, akademik ya. dulu kan tadi kan? Iya, tes akademik dulu. Nah, Jadi yang udah masukin ya, tetap tes. ya, Oke. tapi konteksnya kalau aku beda. Kalau aku itu jadi sebenarnya aku udah sebenarnya daftar sih, bukan diundang gitu. Oke. Daftar. Tapi aku diajakin berlima doang. Jadi tesnya beda gitu. Jadi kan waktu itu kan aku kan tahapan awalnya kan tes akademik dulu kan pasti kan. Tes keduanya wawancara kan. SMA GPS ya? SMA GPS ya. Wawancara. Setelah wawancara sorenya aku langsung tes basket di sini. Sehari? Iya itu dalam sehari. Oke, 3 tes? Enggak, jadi tes akademiknya mah udah Oke, sorry. 2 minggu sebelumnya sih. Oke. Wawancara terus langsung tes. di tes itu tuh aku sama Raihan Atta. Oke. Sama ya barengan lah itu sepaket gitu kan barengan. Terus 3 hari setelahnya tes lagi. Itu tuh berlima juga. Di sini juga sama basket lagi. ya. Sebenarnya sama aja sih, maksudnya tahapan tesnya sama aja. Cuma nanti bakal ada psikotesnya lagi. Ya. Itu ya? Itu sih paling. Oke. Jadi awkward gini. Bentar. Itu sebetulnya masih terlalu jauh sih untuk kita ngomongin beasiswa, tapi it's okay. Terus aku pengen tahu ini personalitinya Hafi. Oke. Ritual sebelum main basket ada gak sih? Ritual khusus dari kamu? Ritual. Sebenarnya kalau kayak ritual sih kayak khusus banget nih. Nggak ada sih sebenarnya. Gede. Nggak ada kalau apalagi kalau latihannya paling biasa aja gitu ya. Prepare sendiri aja. Oke. Udah paling kayak ngapain lah. Enjoy aja kalau latihan gitu kan. Siap. Enjoy. Cuman kalau tanding paling Biar gacor gitu apa? Makan apa kayak minum apa? Nggak ada. Makan. Makan apa tuh? Sebenarnya kalau makan sih bebas, makan apa aja. Apa ya yang ada aja lah dimakan gitu. Pokoknya apa aja yang butuhin makan. Nutrisi khusus gitu nggak ada apa segala macam? Kalau itu bukan ritual sebelum game sih. Paling kayak kalau misalnya tiap pagi nih, pokoknya wajib minum susu sama makan telur. Itu tiap pagi. Susu dan makan telur ya. Nggak pakai nasi? Nggak pakai nasi sih biasanya kalau pagi dipisah aja. Jadi benar-benar telur rebus aja gitu. Wush, oke. Kalau ritual sebelum game, ritual sebelum game wajib tidur. Wajib tidur itu wajib. Berapa jam sebelum tanding? Sebenarnya tergantung sih kan. Karena kalau tiduran pulas nggak jadi. Itu paling power nap gitu kan cuma berapa menit mungkin ya. Sebenarnya kan kalau pulang sekolah kan tergantung ya. Pulang sekolah. Kalau misalnya cuma sempet tidur setengah jam, ya oke lah setengah jam. Kadang pernah tidur sampai 2 jam. 2 jam dulu. Tapi pas bangun jadi lemes atau enak? Sebenarnya lemes, cuman kan stretchingnya sih yang harus. Iya, ke stretching lagi sih. Itu ya ritual dari Hafi. Oke. Sekarang karena Hafi kemarin cedera, nah kita pengen coba bahas soal cederanya Hafi. Kronologinya dulu dong. Kenapa sih bisa sampai ACL? Dan itu didiagnosa sama dokter pasti ya? Pasti dokter. Nah itu kejadiannya waktu itu gimana? Nah jadi waktu itu tahun 2024 bulan Desember nih kan event tahunan kan kalau arena nih kan. Nah pas event itu aku tuh lagi babak grup mau lawan Tunas. Oh ini SGC. Bukan mau lawan Tunas, lagi lawan Tunas. SGC sama SGC.
Pas udah ini posisi lagi tight game nih, lagi beda 6 poin. Quarter 4, udah quarter 4. Sisa 13 detik. Nih, sisa 13 detik banget nih. Nah, pas itu kan teman aku inbound. TO nih. Bawah. Pinggir, sepol. Pas itu TO kan. Nah, aku pasti kan aku weak side nih, pengen nge-steal kan pasti kan, nge-intercept bola yang dipasing kan. Pas itu pas habis nge-steal tuh kayaknya aku tuh salah landing. Jadi harusnya kan landing tuh kan gini kan, dua kaki gitu kan. Aku tuh satu kaki salah posisi ke samping gitu. Mungkin jadi gitu ya. Jadi ke depan gitu. Dan kayaknya nih ya kena lutut di dalam sini. Di bagian dalamnya sini. Yang kena tuh lutut orang lain apa non kontak berarti ya? Kontak sih, jadi kayak ini lutut aku ketabrak di sini gitu. Ketabrak orang lain. Ketabrak orang lain. Iya, Lutut orang lain ke sini? Iya, ke sini. Langsung ke sini. Oke. Habis itu langsung iya, itu benar-benar langsung. Wah, itu diam, itu benar-benar cuma tiduran doang bisanya. Jadi benar-benar itu 2 menit kali ada diam doang gitu. Orang lain udah notice itu. Udah sebenarnya aku juga nggak tahu kan itu cedera sampai ke ACL gitu. Oke, cuman kayak memar doang kan. Soalnya kan emang itu langsung apa? Biru apa? Enggak biru sih sebenarnya, cuman dikira tuh enggak, soalnya langsung bengkak. Jadi dikiranya kan ya oke lah, biasa aja lah. Tapi setelah itu di S dulu kan? Di S dulu ya, pasti di S dulu. Nah, setelah tanding mungkin ya. Setelah tanding nih langsung pas beres langsung di S. Nah, pergi. Itu tuh pas pulang kan jauh kan aku makan dari itu kan. Aku jalan aja susah banget. Apalagi kan PVJ kan harus turun tangga kan. Kalau misalnya mau ke tempat parkiran. Nah, itu susah banget lah jalannya gitu. Lama-lama dicoba kontrol ke dokter. Di hari itu juga? Enggak, di besoknya? Seminggu setelah gitu. Atau 3 hari setelah gitu. Awalnya cuma ke dokter. Oh, berarti selama habis cedera itu nggak kemana-mana? Di S aja? Di S aja sih, sama kayak ya latihan aja, jalan aja gitu. Oke. Oh enggak, jadi kan itu kan sebenarnya kan masih babak grup kan. Nah, jadi aku nonton dulu semifinal sama final di pinggir lapang, nggak main. Nggak main, itu udah nggak main ya? Padahal juara, main. Gitu udah. Akhirnya cek dulu. Dari situ sih awalnya kan di ronsen doang kan. Setelah ngecek tulang aman-aman aja. Tulangnya nggak ada apa-apa nih tulangnya. Tulang ada apa? Terus MRI. Nah, di situ kelihatan si apa ligamen itu. Ligamen ACL-nya udah putus. Total, nggak ada efeknya lagi, udah putus total banget. Dari close. Dari situ. Terus terus apa kata dokter harus bagaimana itu? Waktu itu sih ngomongnya nangis. Ya di situ pokoknya pas setelah tahu ngomong kayak gitu udah benar-benar langsung down. Mau apa lagi gitu, maksudnya kayak nangis tapi enggak sampai nangis sih, tapi kayak benar-benar down banget. Oke, down ya. Dari situ kepikiran kayak kayaknya berhenti nih. Bukan berhenti sih, jadi kayak operasi gak ya? Kan kayak takut lah, maksudnya ngelihat kayak Derrick Rose tuh. Iya. Dia kan operasi baliknya lagi udah susah gitu mainnya, balik adaptasinya lagi kan. Ada ini nggak sih efek samping kalau operasi? Katanya kalau nggak salah ya nggak bisa nambah tinggi, betul nggak sih? Nggak tahu juga ya. Kalau kata dokter sih gitu ya, soalnya kan tulang kita kan dibor kan. Iya betul. Dibor kan buat nyambunginnya kan. Efek tinggi sih kayaknya ngaruh sih. Kayaknya ya ngaruh ya. Dan waktu itu decision kamu apa? Pilihannya? Awalnya aku tuh benar-benar gak mau operasi sama sekali. Kan takut lah pastilah operasi kan. Mikirin mau operasi, mikirin apa. Lama-lama kata dokternya, ya kalau misalnya nggak operasi ya udah main catur aja. Main caturnya ya. Siapa berarti nggak bisa ya, wajib harus operasi. Bisa sebenarnya nggak operasi, tapi resiko kena lagi ujung-ujungnya bakal tambah parah aja gitu. Makin parah, soalnya kan lutut kan kalau misalnya nggak ada ACL kan pasti bergesekan terus kan. Nah itu bakal bahaya ke meniskusnya. Oh, jadi makin nyebar gitu ya? Makin nyebar lagi nanti di nextnya. Pas tuanya makin parah. Oh iya itu ya. Nah itu jadi jeda dari cedera ke operasi lumayan lama sih sebenarnya. Dari cedera dulu, terus ke operasi 3 bulan tuh ada. 3 bulan. 3 bulanan. 3 bulan. Nah setelah setelah operasi, kata dokter harus ngapain? Paling kayak
Fisio aja sih. Fisio. Full fisio lah pokoknya. Waktu itu Belum boleh aktivitas fisik. belum boleh Belum sama boleh. sekali. Jadi waktu itu bener-bener Fisio bolak-balik. rutin. Dulu kan bolak-balik lapang, sekarang bolak-balik tempat fisio aja terus gitu. Itu seminggu berapa kali? Bisa sampai berapa kali? Waktu itu pernah pas libur bisa 5 kali. Seminggu 5 kali? Ya. Kebayangkan bosennya kan sendirian. Iya. Gak ada siapa-siapa. Ini bener-bener wah itu. Waduh, mental ya. Bosen banget itu, mental bener-bener down banget di situ. Dan ini nih yang aku pengen tahu, dari ACL ke operasi dan comeback lagi kemarin Oktober, berarti berapa lama tuh? Berapa? Total ya berarti Total ya, dari total. bulan Januari Dari mulai sampai setahun, ada setahun. Ada setahun ya? Iya. 10 sampai 11 lah. 10 sampai 11. Sorry. Pas ACL itu SMP ya? SMP, iya. Kelas 9. 9 ya. Loh, berarti pas tes ke sini? Nah, itu yang kebetulan banget. Tesnya itu bulan Oktober. Kenanya Desember. Jadi aman gitu. Oh, jadi aman. Pas banget gitu. Oke, ngerti ya isi. Oke, itu ya, itu apa cedera dari Hafi. Berarti bagian tersulit dari cedera menurut Hafi apa tuh selama waktu itu? Mental sih yang pasti. Mental ya. Sebenarnya kalau kayak lutut kuat, sebenarnya kuat. Cuman mental lah kayak misalnya kalau comeback takut ini lagi ya. Kalau misalnya karena rasa sakitnya kayak gimana tuh? Nah, itu nggak bisa dibayangin ya, sakit banget ya. Ya adalah pokoknya orang lain jangan sampai ngasih hal yang sama lah. Betul. Ya, yang pasti mental lah, soalnya kan dari yang biasanya kita bolak-balik lapangnya ke teman-teman kan. Teman-teman sekarang kayak sendiri gitu. Itu gimana tuh kamu manage emosi kamu biar ini mental tapi gue harus tetap nanti comeback, harus tetap jadi atlet, gimana tuh? Sebenarnya kayak jangan kepikiran aduh kapan ya main lagi gitu. Iya betul ya. Jadi jangan pengen cepet-cepet gitu ya. Ya pokoknya jangan pengen cepet-cepet, enjoy aja, enjoy. Walaupun ya pasti kalau mental pasti adalah tetap pengen main lagi lah pasti. Kayak waktu itu terus pernah ngeliat temen main, pasti kan gatel lah, pengen main kan. Nembak-nembak. Iya makanya. Tapi kan nggak boleh gitu kan. Ya paling itu aja sih, paling mental sih. Ada nggak sih nutrisi khusus kalau misalkan pas lagi pemulihan itu suruh apa, minum susu kayak apa? Kalau aku paling kayak itu sih tadi makan telur. Itu karena memang awalnya disuruh. Iya disuruh. Jadi pokoknya kan pengen ngebentuk otot nih kan. Ya oke. Jadi butuh protein banyak. Oh iya betul. Jadi aku waktu itu pernah makan dada ayam, makan telur, pokoknya minum susu terus sama whey protein ya. Itu nutrisi. Dan ketika kata dokter, oh ini sudah boleh aktivitas untuk penguatan segala macam, penguatannya ngapain aja sih? Jadi kalau di ACL tuh sebenarnya ada 4 fase nih. Siap. Jadi fase satunya tuh bener-bener kayak kita ngegoyangin kaki doang, nekuk. Itu fase pokoknya nekuk paling berat banget. Ini aku nekuk dulu minggu pertama cuma bisa 90. Which is 90 ya. Terus ada teman gak yang bisa nggak gini gak? Itu kesulitan itu. Ada aja kayak gitu. Oke. Ada aja kayak gitu. Itu fase pertama. Yang kedua tuh ngapain? Yang kedua tuh paling kayak mulai squat pakai body weight, kayak turun squat aja sih paling squat gitu. Udah mulai. Ya. Fase 3 itu mulai ke gym. Udah boleh ya? Apa namanya? Deadlift. Terus leg extension gitu kan. Fase 4 itu mulai koordinasi kaki. Sudah loncat. Udah mulai bisa loncat-loncat gitu ya. Mulai pakai hurdle ya namanya, yang kayak Iya kayak tangga. Terus ini paling. Itu ya 4 fase untuk apa namanya? Pemulihan. Pelajarannya dari cedera tadi apa? Kalau menurut Hafi? Itu Pak, karena itu memang tidak sengaja ya. Bukan karena kamu ototnya nggak siap. Bukan maksudnya karena otot nggak siap terus jadi ACL, bukan gitu ya. Gitu sih. Karena memang ada benturan. Dan ya siapa yang mau. Dan bukan karena overuse juga ya. Karena mungkin ada faktor overuse juga. Nah, jadi kalau waktu itu dengar kata dokter sih, kena ankle tuh bisa jadi pengaruh ke ACL juga. Oke. Jadi kan kalau misalnya pas ankle kan pasti kan
nggak numpuk ke kaki doang kan, pasti full lutut lah numpunya. Nah di situ. Oh dulu ankle karena apa? Aku dulu Karena sering turnamen. ankle sih. Dulu sering banget ankle. Sering. Di ankle kiri lagi sama. Ankle kiri. ACL kiri, ankle kiri juga sering banget tuh ankle kiri. Ankle-nya salah mendarat, kena sepatu orang. Pernah paling parah kena sepatu orang. Jadi itu benar-benar off 2 minggu. Itu sih paling. Itu ya. Jadi overuse tuh bisa dari berbagai macam faktor ya. Iya. Atau mungkin karena dulu sering turnamen dan tidak ada recovery, enggak juga. Itu nggak tahu. Bisa jadi Bisa sih. jadi ya. Kalau kata dokter itu, kata dokter sama kata fisioterapis aku sih bisa jadi. Itu bisa jadi faktor. Karena aku denger ya, kalau pelatih itu kan biasanya sering pengen tanding. Padahal penguatannya kurang. Nah, pemainnya belum siap untuk selalu tanding itu, makanya jadi banyak kejadian yang nggak mau lah pasti. ACL di usia dini kan. Bukan karena itu ya. Ini mungkin pure karena ada benturan. Itu ya. Makanya kalau pelajarannya buat sekarang, bukan buat aku doang ya sebenarnya, buat semua lah. Buat teman-teman ya. Buat semua yang nonton ini, jangan lupa lah penguatan lower juga. Kebanyakan kan full kayak body lah ya. zaman sekarang tuh pasti pengennya upper gitu kan. Body kan banyak kan. Tapi ngelupain lower gitu. Nah, pokoknya lower itu paling penting lah buat bawah ya. Soalnya kan yang numpuk kan tangan. Iya, betul. Betul itu ya. Tips dari Hafi nih supaya kalian gak kena cedera. Oke. Itu setelah itu pemulihan dan comeback dari cederanya gimana sekarang perasaannya? Ya senang lah pasti, maksudnya udah bisa balik lagi lah gitu. Sudah ikut turnamen? TX3 kemarin, baru 3 minggu yang lalu. Itu turnamen pertama setelah cedera? Banget. Gokil. Ya, turnamen pertama banget di TX3 Play kemarin. Gimana perasaannya, bisa ngedrive-nya masih trauma enggak? Sebenarnya kalau kayak landing sih. Landing? Ya landing kayak masih takut landing satu kaki yang ini. Banyakin jump stop atau Iya, banyakin jump stop banget. Apalagi kalau lap kanan kan pasti kan landingnya kiri kan. Iya betul. Jadi kadang cuma one step doang gitu kan. Masih ada itunya ya. Masih ada takutnya gitu lah. Oke. Terus pelatih kan tahu juga kan Hafi cedera. Gimana treatment pelatih ke Hafi? Apakah jangan terlalu ini, jangan gimana? Nggak ada. Sebenarnya nggak ada treatment khusus sih, kalau kecuali pas awal lah. Kalau awal beda kan. Kalau sekarang sih ya disamain aja semuanya. Samain ya. Nggak ada bedanya lah. Ya, dan harusnya nggak masalah ya, udah nggak jadi masalah ya. Nggak jadi masalah sih sebenarnya. Oke. Aman kalau gitu ya. Aman. Kita sekarang ngomongin soal SMA GPS-nya. Oke. Dapat beasiswa. 100% atau? Alhamdulillah 100%. Alhamdulillah 100%. Oke. Itu tadi dari awal kan tadi udah ada tes tadi di lapang. Terus ya. habis di lapang ada apa lagi? Ada psikotes, gitu. Dan hasilnya 100%. Itu sertifikat kamu tadi paling bagus apa? Ke Thailand apa? Ke Thailand sih, itu juara 2. Itu ya. Itu mungkin jadi pertimbangan. Iya, nggak tahu ya. Nggak tahu juga ya. Kan soalnya di waktu itu di syarat yang masuk ini ya. Internasional tuh poin plusnya paling gede gitu. Internasional poin plusnya paling gede. Paling gede. Oke. Terus dari 100% ini kan ada 75, ada 50. Iya. Ketentuannya itu masing-masing itu beda nggak sih kewajibannya? Sebenarnya sama aja ya. Sama aja. Ujung-ujungnya harus ikut turnamen. Terus tadi yang monitoring itu ya. Ada monitoring itu lah. Itu harus yang paling dipantau lah. Jadi nilai nggak boleh turun. Kalau misalnya turun nanti bakal ada kelas tambahan lah, bakal ada apa-apa. Jadi sebenarnya dipantau banget lah buat akademiknya juga. Latihan Hafi di GPS berapa kali? Di GPS sih sebenarnya 3 kali. 3 kali. Jadwalnya ada yang sore malam? Sore ke malam semua sih. Sore ke malam semua ya? Iya. Oh sampai malam. Jadi benar-benar pulang sekolah. Oke, sampai malam. Dan di sini ada PR nggak sih? PR gimana maksudnya? Penguatan gitu? Bukan maksudnya. PR sekolah. PR sekolah. Sebenarnya kalau PR sih gak ada. Cuma kan takutnya kan abis latihan malam pas pulang. Di sini mah tugas di sekolahnya banyak banget sih sebenarnya. Jadi cuman ya karena kitanya juga sebenarnya nggak langsung ngerjain di sekolah sih sebenarnya. Di rumah dicicil gitu ya. Di rumah dicicil lah jadi. Oke. Sejauh ini dari tiga kali latihan di klub berapa kali?
Di klub 2 kali. 2 kali. Weekend kebetulan. Jadi Weekend enak kebetulan. pas Jadi libur enak ya? GPS juga. Ya. Tidak mengganggu sekolah berarti ya? Enggak sih. Aman ya? Aman sih. Aman. Guru di sini gimana? Eh Baik. enak sih guru-guru di Enak sini ya? sebenarnya. Nggak ada yang terlalu strict apa? Enggak ada sih. Nggak ada, enak ya? Kalau itu aman semua sih sebenarnya guru. Kalau Seru lah. kalau misalkan ada pemain lain yang mau masuk SMA GPS, recommended buat masuk SMA GPS karena apa? Coba kasih tahu. Ada nggak? Kalau menurut aku rekomennya tuh karena di kita itu nggak selalu basket banget lah gitu. Kan nggak yang sampai seminggu 5 kali. Oke, nggak terlalu yang nggak tahu yang gimana di-push. banget gitu. Sebenarnya memang kita kesini kan basket juga gitu. Iya. Cuman tetap aja di sini harus belajar. Yang kayak tadi lah, nilai gak boleh turun. Itu sih paling kayak apa yang bikin kamu betah selain basket? Pertemanan di sini. Siap. Pertemanannya. Positif sih di sini pertemanan. Betul. Enak ya. Pertemanan. Kalau event sekolah gitu, rame? Event sekolah rame dong. Rame lah. Itu kalau ke luar negeri belum ada. Belum ada sih, tapi di sini ada program yang program? keluar negeri, immersion gitu. Kelas? Kelas 11. Kelas 11. Kelas 11 ya. Bisa ke sana ya? Bisa pergi lah. Nah, ini buatnya nanti yang kalau misalkan ada yang mau masuk GPS, karena kan di sini pakai Cambridge ya. Bukan kurikulum Merdeka. Ya. Nyesuainya gimana nanti kalau misalkan ada yang mau eligible atau Unpad apa segala macam? Ada tambahan lagi nanti? Sebenarnya bisa di dua-duanya sih, bisa fokus dua-duanya sih. Oke. Bisa, jadi di sini kita harus ngambil ujian Cambridge-nya, harus ngambil TKA juga. Jadi fokuslah kedua-duanya gitu sebenarnya. Fokus kedua-duanya ya. Dan tadi dengar dari Nasdin yang buat ke luar negeri juga ada ya? Ada. Apa namanya tadi? Itu AS level sama A level. AS level. Ya, jadi itu tuh kayak, jadi banyak universitas tuh nge-require itu gitu. Harus ada syaratnya itu. Hafi kan kelas 10. Coba so far ada yang udah keterima ke luar negeri? Sependengaran kamu di sini? Ini udah ada sih. Ada. Udah ada. Anak basket ada nggak? Ada. Siapa? Dafar sama Bumi. Dafar sama Bumi. Iya. Oh, cowok dua-duanya? Cowok dua-duanya. Kemana tuh? Dapat beasiswa ke Australia sih. Beasiswa? Belum beasiswa. Lagi diusahakan untuk dapat beasiswa. Tapi sudah keterima di sana. Di Australia dan dua-duanya Australia. Inggris. Ya. Yang Australia tadi siapa? Australia Bumi sama Dafar dua-duanya sama ke Australia juga. Ya. Oke. Oke, itu dari anak basket. Ya. Ada yang ke luar negeri. Ya. Nih, jadi memang buat yang apa namanya? Kayaknya recommended juga ya. Misalkan anak basket mau ke GPS. Terus nanti ke luar negeri. Dan di luar negerinya mungkin bukan yang untuk basket ya. Bukan untuk basket. Karena jurusannya juga bukan basket ya. Iya. Tapi memang bisa juga ya. Oke, boleh juga ya. Kalau Takif sih akademik sih banyak ya. Kayak Dafar dia banyak keterimanya banyak. Mungkin ya kalau menurut aku idealnya berarti masuk 100% beasiswa. Terus nanti di kelas 12 apa A level. Ya. Terus keterima di AUSI apa segala macam. Itu enak banget ya. Enak lah, semua beasiswa. Ya 100% terus. Iyalah, 100% terus ya. Oke, boleh. Semua bebannya. Boleh. Kan nanti. Bukan karena aku lagi sama GPS ya, tapi tadi lagi dibahas. Ya. Bisa ke luar negeri. Ya, itu ya kalau misalkan ada anak basket dari manapun ya, mungkin dari negeri atau swasta mau daftar sini, tadi awalnya bisa dari undangan atau langsung daftar sini ya? Iya, langsung daftar ke sini. Oke. Ya mungkin nanti kalau misalkan lebih fokusnya ada link khusus atau segala macam ya, nanti diinfoin. Itu sekarang kita lanjut kuis aja ya. Aduh. Aku mau nanya apa ya? Menurut Hafi, top 3 pemain GPS cowok siapa aja sih? Top 3. Kalau aku top 3-nya itu Bumi. Nomor 3 Bumi. Nomor 3 Bumi. Alasannya?
Kalau aku melihatnya bukan dari lapang doang ya, bukan dari on court doang, tapi dari off court juga ya. Dia tuh benar-benar ngegandeng gitu ke adik kelas tuh, dia ngajak ngobrol duluan. Jadi benar-benar kayak dia yang menggandeng. Iya, dia yang benar-benar mulai semua lah gitu. Di on court-nya juga dia mainnya oke sih, shooter kan dia kan. Shooter. Bumi. Sorry, Bumi yang kemarin cedera. Ya, yang cedera. Kenapa ya? Nggak tahu ya? Itu pas tanding, dia kedua kali kan kena kan? Pas tanding sama pas ada latihan gitu. Oke, itu yang ketiga. Yang kedua siapa? Kedua Atta Akil. Aduh, siapa ya? Atta Akil. Aduh, sebelah sana deh. Atta Akil. Aduh. Tapi nomor satunya ada? Oh enggak, maksudnya. Oh, antara dua ini. Dua atau satu itu, dua itu. Boleh, bebas. Dua Atta lah. Dua Atta. Kenapa sih kelas 10? Aduh, baik. Oh, dua Atta. Ya, alasannya memang karena Atta jago? Ya, jago lah itu. Kalau pas latihan juga nggak pernah bisa lawan dia, pas tanding ya oke lah. Dia kan udah dipanggil buat seleksi timnas juga kan. Kemarin tahap 1 ya. Menurut kamu Atta di Bandung top berapa? Di KU-nya? Yes. 1 lah. Di KU-nya top 1 ya? Iyalah. Di SMA? Kelas 1 sampai kelas 3? Oh, masih ada yang bagus lah. Oh, masih banyak ya? Ya mungkin banyak. Masih top 10 nih ya? Top 10 lah. Masih top 10 ya Atta ya? Masih itu. Top 10 lah. Sekarang pertanyaan kedua. Kalau Hafi jadi pelatih GPS, starting 5 versi Hafi, Coach Hafi siapa? Aduh. Point guard. Starting PG Aldi. Kelas 11. 11 ya? Ya. Itu apa yang bikin spesial? Mainnya tenang sih dia sih. Mainnya tenang. Aldi. Ya. Shooting guardnya siapa? Shooting guardnya Akil Pasti ya. Itu Akil gacor ya? Gacor banget tuh mainnya. SF? SF Bumi sih. Masih Bumi ya? Alasannya memang karena Bumi bagus. Bagus juga sih mainnya. Dia defense-nya bagus banget apalagi defense. 3 ya? Itu 3. 4. PF-nya Atta. Oh, Atta main 4. Atta main 4 di sini. Berarti senternya siapa dong? Salman. Oh, Salman ada Salman. Salman itu center. Iya, senternya. Tingginya berapa dia? Enggak setinggi atas sih, cuman dia gede badannya. 18. Oh, berisi. 4 lah. Gede. Iya, gede badannya, gede banget. Oke. Itu starting 5 versi Hafi. Hafi, karena sekarang GPS vendor ininya sama 3 point ya? 3 point, ya. Udah tahu 3 point ganti logo? Ya, udah. Udah lihat ya? Lihat di yang event. Oh, event di Urban gitu ya? Iya, ngeliat. Ini buat teman-teman yang belum tahu, karena 3 point lagi ganti logo. Dari yang asalnya gini ya, yang kalian sering lihat, sekarang lagi rebranding ke logo baru ini. Ya, bentuk angka 3. Ganti logo karena identitasnya supaya jadi lebih kuat. Ya, lebih kuat lagi. Terus juga desainnya jadi lebih simple. Dan mungkin dengan podcast ini supaya orang lain jadi pada tahu kalau 3 point lagi ganti logo. Ini dari yang ini sekarang sudah transisi ke 3 point ini. Oke, itu. Coba sorry aku belum tanya prestasi GPS ya. Oh iya. GPS tuh prestasinya selain yang ini kan 3 kali champion lah. Champion. Aduh. Kelas 10-nya deh. Ada nggak yang khusus kelas 10? Misalkan satu timnya kelas 10 doang, ada nggak sih? Waktu itu pernah sih pas DBL TX3 kan. Oh, TX3. Selain event DBL, ada nggak ya? Khusus kelas 10 belum ada ya? Belum ada. Sejauh ini memang 3 angkatan. Baru, iya, 3 angkatan full main bareng. Itu doang sih paling kalau yang benar-benar. Aku pernah dengar tuh yang juara 2 yang Majalaya. Majalaya juara 1 itu. Oh, juara 1 itu ya? Iya, juara 1. Juara 1 udah berapa kali, sorry? Tahu nggak? Kali ya? Kamu? Belum pernah? Aku belum pernah merasa. Lagi. Oh, belum pernah turnamen lagi? Baru yang TXT itu kan? Hah? Aku tuh makanya gitu. Yang TXT yang replay tadi. Oh, oke. Belum tahu sih kalau itu ya. Apa ya paling ya? Juara 1 ya. Ini sih paling yang TXT ini sih tadi. Itu ya. Oke. Sama kayak Nasdin tadi. Sosok yang berpengaruh untuk karir basketnya Hafiz siapa sih? Orang tua lah pasti. Orang tua. Itu udah benar-benar support banget. Terakhir ketemu orang tua apa? Ini kalau kalian belum tahu ya, di belakang sudah nggak ada. Itu ya, orang tua. Orang tua. Selain orang tua, anak Tarbak. Ada itu teman.
Ada taruh. Ya. Oke itu. Ada sih. Terus teman-temannya di sini enak, tidak toksik, Ya, nggak toksik. tidak ada senioritas. Nggak ada. Nggak ada ya. sih. Aman semua ya. Gitu ya. Dari Hafi, terima kasih Hafi. Itu pembahasan kita. Tadi udah ngomongin ACL, terus juga balance sama sekolah, Ya. beasiswa juga ya. Ayo. Ya buat kalian, buat teman-teman yang pengen masuk SMA JPS, tadi tips dari Hafi. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kalian senang, enjoy sama podcast kali ini. Thank you Hafi. Bye dulu dong. Sorry. Sebelum kita berpisah, asik. Aku ada merchandise dari 3 Point. Karena ini bisa ya? lagi rebranding. Gak jadi. Ini lagi rebranding, logo baru. Ada celana dari 3 Point nih. Oke. Boleh dipegang dulu? Terima kasih. Terus juga ini ada pokoknya. Nih ada Nasdin. Terus ada siapanya Nasdin? Terima kasih. Itu dia bintang tamu sekarang, Hafi. Coba komen. Kita harus undang siapa lagi sih buat podcast di episode ketiga. Terima kasih Hafi. Bye-bye dulu dong. Bye.